Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang KD 15. Perkenalkan, nama saya Hamusliani. Nama saya Aidilani. Saya Rasul. Saya Musliani. Saya Rika Aisyah. Saya Diana. Saya Gabung Rohman. Ulang. Sekarang Yusuf pernah mengatakan bahwa hukum ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang itu. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya menyamakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Bisa diperkirakan berantakan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada perangan pemerintah, lalu kita tidak akan dapat memperkirakan orang pengendara. Kendaraan bermotor akan berjalan di sebelah kiri atau kanan karena ada perubahan. Maka pengendara para kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup semua segi dan bentuk. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang menunjukkan segi tertentu dari hukum. Definisi yang berlaku mengenai hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terdapat pelanggaran peraturan tersebut. Penggolongan hukum itu mengukur aspek kehidupan manusia, mana aspek kehidupan manusia sangat luas. Tidak barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun bergolongan, sehingga perlu dilakukan penggalangan atau pengklasifikasian berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi dalam hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum tata, hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis sebagai berikut. Hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang dikodifikasikan. Hukum tidak tertulis itu hukum yang diyakini oleh masyarakat. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam konstitutif, konstituendum, hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam hukum material dan hukum formal. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi
Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dasar hukum lembaga peradilan yang menjadi dasar hukum dan mengenal lembaga peradilan adalah Pancasila, Proklamasi 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan kejaksaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang pengadilan umum. Undang-Undang Republik Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang tata usaha negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang pembuatan keagamaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Klasifikasi lembaga peradilan ditulis dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu peradilan sipil yang terdiri dari peradilan umum dan peradilan khusus. Sikap dan sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik itu kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat, diperlukan sikap positif yang menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur.
menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Sekian paparan materi dari kami. Apabila ada banyak